Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini ODP Allah, orang dalam pemantauan Allah. Nah sekarang langsung aja kita lanjut nih, bagaimana caranya Allah memberikan pertolongan kepada kita lewat pantauannya. Ketika kita merasakan galau ataupun putus asa, kalau kata anak muda ini banyak kan anak muda permasalahannya Ustadz Maulana ya. Bukan cuma galau. Gunda Gunda gulana. Nah itu bagaimana tuh Banyak. mengentaskannya? Silakan mohon izin waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru bergabung dan yang sudah setia dengan Islam Indah, senantiasa juga mengajak yang lainnya untuk bisa sama-sama. Karena ketahuilah ketika kita merasa dipantau, harusnya memang yang namanya putus asa itu harusnya jauh. Karena kita, aduh masalahku banyak. Tapi ingat, masalahku besar, tapi Allahku lebih besar. Allahu Akbar. Jadi ingat, selama kita hidup, selama itu pasti banyak masalah. Iya, karena ini belum di surga. Selama belum di surga, pasti masalah banyak. Jelas, datang hujan, kehujanan, lalu kedinginan dan sebagainya. Nunggu panas, ketika panas nunggu hujan lagi. Dan semuanya, semua engkau tinggal di gunung ada masalah. Engkau tinggal di pinggir pantai ada masalah. Tinggal di daratan banyak masalah, di lautan apalagi. Pokoknya semua ada masalah. Anak-anak kecil ada masalah, orang dewasa ada masalah. Anak remaja banyak galaunya, orang tua juga banyak penyakitnya. Pokoknya tidak ada masalahnya, pasti ada masalahnya. Makanya bagaimana kita menyikapinya, jangan sampai kita berputus asa, apalagi jauh dari rahmat Allah. Karena pasti ada masalahnya. Maka untuk itu kan di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan walanabluwannakum bisyai'minal khawfi wal ju'i, ada kehilangan, kekurangan, ada kematian, semua ada masalahnya. Tapi ingat, minta tolonglah kepada Allah, istainu bisabri wassalat. Minta tolong kepada Allah dua hal ini, salat dan sabar. Ketika orang salat, ketika orang sabar, yakin permasalahan akan aman. Karena orang sabar itu dekat dengan Allah. Ketahuilah, orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Orang yang lagi sholat itu pasti menghadirkan keusyuan, menghadirkan pengawasan, menghadirkan ketenangan. Menghadirkan apa? Terhindar dari segala macam bahaya. Makanya salat, selesai perkara. Apalagi adanya yakin, mohon maaf, yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Yakin. Dengan caranya Allah, kita tidak tahu dengan cara Allah bagaimana cara menolong kita. Udah, tidak usah dipikirkan. Pokoknya sembah Allah, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin pertolongan itu akan datang. Amin. Yakin pertolongan itu datang. Amin. Tinggal bagaimana Allah kan mau melihat kita seberapa besar ujian itu yang kau bisa dapatkan. Apakah engkau sabar atau lagi marah, atau engkau bersyukur atau ridha. Itu aja sih sebenarnya. Allah mau melihat seberapa guru, tahu guru kan? Guru Tahu. yang di sekolah lagi ujian dan sebagainya. Sebenarnya dia tahu ini pasti bisa dilakukan, bisa dijawab pertanyaan ini, bisa. Saya kemarin lihat anakku didatangi gurunya karena ujian. Ternyata anak saya setiap ujian, setiap sekolah cuma lihat doang. Nggak jawab pertanyaan, ternyata harus dijawab, dia nggak tahu kali caranya. Oh iya benar, belum diajarin abahnya berarti. Kan sekolah sekarang lagi apa lagi? Iya pakai ini, pakai online. laptop ya online. Ya, online, tapi anakku cuma nonton aja tapi tidak jawab pertanyaan. Ya Allah, terpaksa gurunya datang. Rasain lama kemarin. Ternyata ketika yang penting kau ikut aja. Nanti kau ditolong dengan caranya Allah, bagaimana cara menolong. Allah yang tahu caranya. Ternyata tiba-tiba ada kisah yang menarik ini. Ada seorang orang tua yang mau ke tanah suci, meninggalkan anak-anaknya ternyata anak bungsunya berkata, udahlah Abah, berangkat aja haji. Nanti Allah pasti akan nolong kita. Habis itu ternyata, waduh, udah berapa hari orang tuanya berangkat haji. Kata, gara-gara kamu itu. Tiba-tiba ada raja yang mampir untuk, tiba-tiba lapar mau makan. Hebat loh. Tiba-tiba semuanya diserahkan. Ini kisah ini menarik juga sebenarnya kalau kita mau bahas. Cuma durasinya tidak memungkinkan ya. Ya baiklah. Ada lagi.
Ujian itu akan meningkatkan keimanan kita. Jadi sebenarnya jangan takut. Walaupun kita merasa aduh berat banget. Sebenarnya engkau lagi dibersihkan dosamu. Engkau lagi diangkat derajatmu. Allah akan kasih engkau pahala yang lebih banyak lagi. Makanya jangan berputus asa. Karena ketika kita berputus asa sebenarnya kita menjauhkan diri kita dari rahmatnya Allah. Padahal rahmat Allah akan datang ketika engkau terlihat. Bukan Masya mengeluh Allah. kepada manusia. Masya Tapi Allah. mengeluhnya kepada Allah. Jadi kalau misalnya lagi galau-galau gitu curhat aja sama Allah. Curhat Lewat aja sama tahajud ya. Iya. Curhat dua-duaan sama Allah di malam Berbisik, hari. berbisik dalam sujud, Aduh, terdengarnya Masya- di langit, Masya Allah. berdua-duaan di tahajud. Masya Allah, itu baru solusinya. Tapi tadi bicara masalah tentang solusi anak-anak itu butuh Umi kayaknya. Umi Madrasatul Ula yang ngajarin mungkin cara bagaimana pakai laptop. Kalau misalnya abahnya nggak sempet gitu ya. Makasih banyak jazakallah khair buat Ustadz Maulana. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang orang yang punya harta ya. Kita punya harta mau sedekah. Nah ini bagus banget sebenarnya nih ya. Bicara punya harta mau sedekah ini udah luar biasa. Tapi sedekahnya pengen banget dilihat sama orang lain. Selain sama Allah. Nah bagaimana nih hukumnya seseorang yang ingin terlihat berbuat baik tapi dengan cara yang salah. Karena dia mungkin nggak tahu nih kalau Allah itu selalu memantau dirinya. Nah ini mohon izin penjelasannya untuk guru kita kembali nih. Ustadz Ahmad Khan, mohon izin silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang yang mau bersedekah, akan tetapi dia lebih menyukai sedekahnya diketahui orang. Nah ini perlu kita perhatikan hadirin. Karena bisa jadi kebaikan yang dia lakukan itu tercampur dengan yang namanya riya. Di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di dalam bab riya dijelaskan bahwasanya wa min a'dhamil muhlikat ar-riya. Wa ma'nahu talabul manzilah indan nas bi amalil akhirah. Dan termasuk di antara perkara-perkara yang merusak dari amal ibadah kita, salah satunya adalah riya. Dan riya ini maknanya adalah mencari pandangan manusia dengan amalan akhirat. Mencari pujian manusia, mencari pandangan makhluk dengan amal ibadah akhirat. Dan ini Nabi samakan seperti syirkul khafi wa syirkul asgar. Termasuk daripada syirik yang tersembunyi atau syirik yang kecil. Dan ini adalah sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa merusak amal ibadah kita dan juga bisa menyebabkan apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Dahulu pernah ada seorang datang kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad lalu kemudian meminta izin untuk membangun sebuah masjid yang besar. Dia bilang, saya mau bangun masjid yang paling besar, yang paling megah, yang paling mewah. Saya punya uang, saya mampu untuk melakukannya. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau katakan, jangan kau lakukan karena engkau belum mampu. Lalu kata orang ini, saya mampu, uang saya banyak. Lalu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jangan kau lakukan, engkau belum saatnya untuk bangun masjid. Lalu kata orang ini, kenapa saya tidak boleh bangun? Saya punya uang, saya bisa bangun yang paling bagus. Kata Habib Abdullah Haddad, kalau memang kau mau bangun masjid yang bagus, yang besar, yang paling mahal, yang paling mewah, silakan kau lakukan. Tapi nanti kalau sudah jadi, sudah selesai, aku akan umumkan kepada muslimin wal muslimat yang bangunnya orang lain bukan kamu. Lalu dia berkata, jangan dong Habib Abdullah Haddad, kan yang bangun saya, uangnya uang saya, masa yang diumumin yang bangunnya orang lain? Hati-hati. Di sini seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang mampu bersedekah secara terang-terangan, tanpa terkontaminasi dengan riya, maka ini sesuatu yang bagus karena bisa memberi motivasi buat yang lain untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati-hati, kalau terkontaminasi dengan riya, maka bisa menyebabkan amal ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, shadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Sesungguhnya orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maka itu meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa orang yang bersedekah secara terang-terangan, tetapi dia bisa kendalikan dirinya tidak terkontaminasi dengan riya dalam sedekahnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu adalah perisai daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada satu ibarah yang luar biasa. Al-Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan bahwasanya tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlina syirik wal ikhlas yu'afika minhuma. Siapa orang yang meninggalkan amal ibadah karena takut
dilihat orang Iya. karena takut riya, maka itulah riya yang sebenarnya. Ah. Dan siapa orang yang beramal ibadah karena memang tujuannya adalah pandangan manusia, maka itu syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan hanya keikhlasan kepada Allah semata yang bisa Ya. menyelamatkan kita daripada riya dan syirik. Jazakallah khair, makasih banyak. Ini penjelasannya banyak banget dari guru kita tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Karena bicara masalah tentang riya ini cuma kita aja yang tahu dan Allah nih sebenarnya nih. Niat hati kita ini seperti apa. Mungkin ada orang yang sedekahnya terang-terangan supaya orang-orang lain juga termotivasi untuk sedekah. Tapi tetap walaupun terang-terangan lillah karena Allah, tidak ingin pujian dari orang. Nah ini tidak termasuk dalam syirik kecil tadi. Ini Masya Allah luar biasa, ilmunya bagus banget. Nah sekarang saya mau bertanya sama guru kita Ustadz Syam nih berikutnya. Gimana, Tapi Mas sebelum Fadli? saya tanya nih Ustadz Syam ya. Apa itu? Saya mau kasih lihat dulu tentang video tentang anak kecil yang merawat ibunya yang sedang lumpuh nih. Ini Masya dia Allah. videonya, silakan.